Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Mauritius Edwardus Nahar. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang cloud computing. Nah, apa itu cloud computing? Cloud computing adalah suatu penggabungan antara teknologi komputer dengan teknologi internet, di mana sebagai pengguna kita bisa menyimpan semua data-data kita, semua informasi kita ke dalam penyimpanan internet berbasis internet, sehingga kita tidak perlu menyediakan beberapa perangkat seperti server, kemudian memori, kemudian perangkat untuk security. Nah, semuanya tersedia secara online. Nah, untuk cloud computing ini terbagi menjadi 3 bagiannya teman-teman. Yang pertama adalah service as software as a service. Nah, atau lebih singkatnya adalah SaaS ya. Service as software as a service. Nah, software as a service ini adalah suatu bagian dari cloud computing yang berguna untuk menyediakan beberapa aplikasi kepada pengguna komputer. Nah, di bagian software of service ini pengguna hanya akan menggunakan aplikasi. Artinya adalah pengguna tidak perlu mencari tahu lebih mendalam tentang bagaimana membuat suatu aplikasi, tentang bagaimana latar belakang dari suatu aplikasi, tetapi pengguna hanya menggunakan aplikasi saja. Pengguna hanya melakukan aktivitas sesuai dengan tujuan dari aplikasi tersebut. Contohnya adalah Google Drive ya teman-teman. Saya rasa teman-teman semua sudah mengenal tentang Google Drive, di mana kita bisa menyimpan data kita secara online. Nah, di Google Drive ini juga tentunya tersedia yang namanya security ya teman-teman, atau pengaman data, supaya data kita tidak bisa dicuri oleh orang lain. Meskipun teman-teman kita juga menggunakan Google Drive ya, tapi kita mempunyai akun yang berbeda. Nah, disinilah fungsi dari security atau pengaman ini digunakan ya, supaya masing-masing kita tidak bisa melihat data kita masing-masing. Oke, yang kedua adalah, saya rasa untuk Google Drive teman-teman semua sudah tahu ya, jadi saya tidak perlu menampilkan Google Drive saya untuk memberikan contoh. Nah, sebagai pribadi juga saya tidak ingin data saya terlihat ya teman-teman. Saya rasa teman-teman semua sudah tahu tentang Google Drive. Oke, yang kedua adalah bagian dari cloud computing itu adalah platform as a service. Platform as a service, atau biasa kita singkat PaaS ya. Oke, untuk platform ini di sini sudah tingkatannya sudah lebih kompleks ya teman-teman dari yang software as a service. Jadi di platform as a service ini pengguna sudah bisa membuatkan suatu aplikasi di atas suatu software. Pengguna bisa membuat fitur-fitur tertentu di atas suatu software. Nah, jadi penyedia layanan atau penyedia software bisa memberikan kebebasan kepada pengguna untuk membuat aplikasi di atas software yang mereka berikan ya. Contohnya di sini ya teman-teman, Teachable Machine. Nah, ini adalah suatu situs web yang berguna untuk menerapkan aplikasi kecerdasan tiruan. Nah, di sini sebagai pengguna kita bisa mengolah data-data kita, bisa dalam bentuk gambar. Kita bisa membuatkan suatu model baru di sini ya teman-teman. Jadi nanti model-modelnya akan kita training, kemudian kita melakukan pengujian. Nah, berarti di sini teman-teman kita sudah diberikan kebebasannya untuk
membuatkan model. Kemudian data-data ini kita bisa simpan di dalam drive kita. Nah, di sini karena saya belum membuatkan model, sehingga saya belum bisa menyimpannya. Oke, saya contoh saja ya teman-teman. Di sini saya tambahkan data saya, misalnya ya, saya ambil foto anjing. Oke, untuk yang poin ini teman-teman, saya sedikit ambil dari semester sebelumnya tentang komputasi bergerak ya, di modul komputasi di mata kuliah komputasi bergerak. Saya ambil sedikit karena masih ada kaitannya dengan komputasi awan ya. Oke, saya buatkan, kemudian saya open, saya buat kelas baru ya teman-teman. Nah, di sini saya kasih nama kelasnya adalah kelas anjing ya. Oke, kemudian buat kelas baru yang kedua adalah sapi. Oke, kita ambil fotonya dari perangkat kita. Kita ambil yang ini ya, sapi. Oke, kita ambil semua sapinya, kemudian kita open. Nah, kita training di sini ya teman-teman. Oke, saya cari dulu foto di sini di HP saya, foto tentang sapi ya, supaya kita bisa mengujinya ya teman-teman. Nah, saya harap kepada semua teman-teman bahwa kita harus lebih memfokuskan pada platform as a service ya, dimana sebagai pengguna kita bisa mengatur fitur-fitur ya, atau kita bisa membuat fitur-fitur baru di atas aplikasi yang disediakan oleh penyedia layanan. Nah, saya coba cari di sini ya teman-teman. Saya coba cari di sini tentang anjingnya. Anjing. Kita cari gambarnya. Oke. Tunggu ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah ada foto anjingnya. Oke, tunggu ya teman-teman. Oke. Sambil kita training. Oke, tunggu ya teman-teman, tunggu. Nah, foto anjingnya sudah ada ya. Kita lihat di sini. Oke. Oh ya teman-teman. Nah, di sini kan kita menggunakan Camtasia ya. Jadi dia tidak bisa menampilkan kamera di sini ya. Artinya kamera dari aplikasi ini, karena kamera saya digunakan oleh Camtasia. Jadi kameranya tidak bisa ditampilkan ya. Kita coba ambil dari file saja ya. Nah, di sini saya tambahkan anjing yang ini ya. Open. Nah, maka secara otomatis dia akan memberikan ini, memberikan tanggapannya mengenai yang ini. Dia memberikan tanggapan bahwa foto ini adalah anjing. Nah, sekarang kita coba mengimport. Oh ya, sorry. Kita coba ambil foto yang sapi punya. Foto yang ini saja ya teman-teman. Kita open. Nah, kita lihat. Nah, di sini sapi terdeteksi ya teman-teman. Berarti dia sudah Dia sudah tahu bahwa ini adalah sapi. Nah, sekarang data-data kita ini kita bisa menyimpannya di dalam Google Drive. Nah, save to drive. Next. Nah, jadi data-data kita ini sudah disimpan di dalam Google Drive ya teman-teman. Jadi kita tidak menggunakan penyimpanan kita sendiri. Kita menggunakan penyimpanan secara online atau internet.
Nah, disitulah intinya ya teman-teman. Jadi salah satu aplikasi yang menerapkan platform as service ini adalah Teachable Machine ya, contohnya ya. Kemudian untuk bagian yang ketiga dari cloud computing adalah bagian yang ketiga itu infrastruktur as a service, SaaS, infrastruktur ya. Jadi untuk infrastruktur ini lebih kompleks lagi ya teman-teman dari platform as a service, infrastruktur. Nah, di dalam infrastruktur ini menyediakan beberapa layanan ya teman-teman, beberapa software atau aplikasi di dalamnya yang dapat kita gunakan untuk kebutuhan kita. Nah, misalnya ada aplikasi database, ada juga aplikasi Python. Contohnya adalah yang ini. Contohnya adalah domain ya teman-teman. Jadi pada saat kita membuat web, kita bisa menggunakan domain. Nah, di dalam domain ini kebetulan saya punya domain di sini ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat di sini domain saya yang sudah saya beli. Di sini tersedia beberapa aplikasi ya teman-teman yang dapat kita gunakan secara online. Nah, di sini seperti ada MySQL database, kemudian ada DNS, kemudian ada banyak ya teman-teman yang dapat kita gunakan secara online. Nah, tapi untuk menggunakan semua layanan ini kita harus membayar ya teman-teman kepada penyedia layanan. Oke, kemudian apa keuntungan dari semua layanan-layanan yang disediakan oleh cloud computing? Apa keuntungannya? Ya, keuntungannya teman-teman, yang pertama itu adalah kita bisa mengaksesnya dari tempat mana saja dan kapan saja kita akses. Yang terpenting, tempat tersebut bisa diakses ke jaringan internet. Nah, kita juga bisa mengaksesnya menggunakan HP ya teman-teman, tanpa harus menggunakan komputer. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah fleksibel dalam penggunaan. Nah, dengan fitur-fitur online ini kita sangat terbantu sekali untuk mengakses data-data kita secara online ya teman-teman. Kemudian kita tidak perlu lagi menggunakan flash disk yang kita colok-colok ke masing-masing komputer kita. Oke, saya rasa seperti itu ya keuntungannya. Kemudian kerugian dari cloud computing ini teman-teman, yang pertama adalah risiko dari data-data kita. Jadi bisa saja teman-teman data-data kita itu dicuri ya oleh hacker tentunya, kemudian dirusak oleh malware, kemudian yang online saja ya, seperti itu. Oke teman-teman, saya rasa seperti itu untuk penjelasan tentang cloud computing secara singkat. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua.